Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh cara menyatakan beberapa himpunan bilangan bulat. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian himpunan dan cara menyatakan himpunan. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan contohnya sebelum saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nah, jadi bagaimana cara menyatakan himpunan? Di sini saya ambil beberapa himpunan bilangan bulat ya, supaya fokus kita ke bilangan bulat. Oke? Siap semuanya? Ya, ayo kita perhatikan, kita mulai contoh 1. Nah, pada contoh ini akan disajikan 3 cara menyatakan himpunan. Ya, di sini ada nomor 1, D adalah himpunan bilangan bulat, lebih dari 4 dan kurang dari 60. Ya, ini tentunya kalian sudah tahu, yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, bagaimana menyatakannya dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya? Nah, jawabannya ya ini, yang berwarna merah ini. Nah, maksudnya tadi kan dia yang ditanya, bilangan bulat lebih dari 4 dan kurang dari 60. Berarti karena lebih dari 4, ya jelaslah dimulai dari 5, 6, 7, 8, sampai nanti 59. Ya. Nah, itu apa maksudnya titik 3? Nah, artinya kita boleh menuliskannya singkat aja sampai 12 seperti ini. Jadi nggak perlu sampai panjang sampai semua ya nak ya. Jadi cukup sampai 12 misalnya, lanjut aja dengan titik 3. Nah, diakhiri dengan 59. Udah cukup sampai sini saja penulisannya. Nah, oke ya. Terus bagaimana dengan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan? Ya, seperti yang warna biru ini. Nah, ya. Jadi dimulai dari huruf D besar, menyatakan himpunan D, lalu sama dengan tanda kurung kurawal himpunan, lalu X, garis tegak ini artinya sedemikian hingga. Nah, ini dia. Karena lebih dari 4 dan kurang dari 60, seperti inilah dia dituliskannya. Nah, oke, lalu koma, lalu ada X, elemen atau anggota bilangan bulat. Jadi X yang diminta itu bilangan bulat saja, ya, sebagai semestanya. Oke, dibaca bagaimana? Nah, dibacanya seperti ini. Oke, anak-anak, bisa dipahami ya? Inilah contoh menyatakan himpunan. Ya, di sini sudah disajikan dengan 3 cara. Oke, kita lanjut nomor 2. G adalah himpunan bilangan bulat di antara -7 dan 4. Nah, bagaimana menyatakan anggota-anggotanya atau menuliskan anggota-anggotanya? Ya seperti ini. Nah, karena di antara -7 dan 4, berarti bilangan yang diminta itu adalah ya mulai dari -6, -5, -4, terus sampai 3. Nah, jadi -7 sama 4-nya tidak ikut ya nak ya. Nah, jadi seperti inilah dia cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Lalu bagaimana himpunan G ini dalam notasi pembentuk himpunan? Ya seperti yang warna merah ini. Nah, ya, hampir sama dengan nomor
1 tadi ya, cuma bahasanya saja yang beda di sini di kata-katanya tadi ya. Nah, lalu ini dibaca ya seperti ini. Oke ya. Lanjut kita nomor 3. Nah, di sini ada himpunan K. K adalah himpunan bilangan bulat lebih dari atau sama dengan -4 dan kurang dari 7. Jadi kalau lebih dari atau sama dengan -4, berarti -4-nya ikut karena ada kata sama dengan -4. Berarti -4-nya ikut, lalu lebih dari. Nah, pada garis bilangan mana yang lebih kecil atau lebih dari? Ke kanan atau ke kiri? Ya, tentunya ke kanan ya. Makanya setelah -4 yang ikut itu adalah -3, -2, -1, 0. Lalu kurang dari 7 ya sampai 6 saja, 7-nya nggak ikut. Nah, inilah jawabannya kalau disuruh atau diminta mendaftarkan anggota-anggota dari himpunan K tadi ya. Lalu dengan notasi pembentuk himpunan ya seperti ini. Nah, itu X-nya di tengah, sebelah kiri itu ada kecil sama dengan -4 kecil sama dengan X kecil dari 7 ya. Jadi sebelah kiri ada tanda sama dengan. Nah, ya. Oke, cara membacanya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian mau lebih jelas lagi akan Bapak kirim nanti ke presentasinya supaya lebih bisa dipahami cara membacanya. Oke ya, ini saya percepat aja. Nomor berikutnya, nomor 4. Nah, M adalah himpunan bilangan bulat. Lebih dari -5 dan kurang dari atau sama dengan 6. Nah, kalau gitu lebih dari -5. Tentu ke kiri apa ke kanan dari -5-nya? Iya, ke kanannya karena lebih dari -5. Jadi dimulai dari -4, -3 dan seterusnya. Karena di sini ada kurang dari atau sama dengan 6, berarti 6-nya bagaimana? Ya ikut. Nah, jadi yang seperti inilah yang warna biru ini menyatakan himpunan M. Ya, inilah anggota-anggotanya. Lalu dengan notasi pembentuk himpunan ya seperti ini. Nah, tadi kan ada sama dengan 6, berarti ikut ada sama dengan di sini. Jadi X kecil sama dengan 6, ada tanda sama dengannya. Ya. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Nah, ini nomor 5, N adalah himpunan bilangan bulat lebih dari atau sama dengan -7 dan kurang dari atau sama dengan 3. Jadi kalau gitu, lebih dari berarti ke kanannya atau ke kiri? Ya ke kanannya, lebih dari -7. Lalu ada kata sama dengan. Berarti -7-nya ikut enggak? Ya ikut. Jadi -7, -6, -5 terus sampai dengan 3. Ya. Nah, dengan notasi pembentuk himpunannya ya seperti yang warna biru ini. Nah, kamu perhatikan di sini ada kiri ada lebih kecil sama dengan, kanannya juga ada kecil sama dengan. Jadi pakai sama dengan seperti ini. Ya. Nah, cara membacanya ya inilah dia. Oke, anak-anak semua, inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kamu kerjakan latihan yang ada di Google Classroom kamu. Itu ada soalnya. Kamu jawab di selembar kertas, kamu tulis. Saya perlu tulisan kamu, ya. Lalu kamu foto dan kirimkanlah ke Classroom kita, ya. Oke, buat jawabannya yang bagus, tulisannya yang rapi, yang jelas, ya, supaya nilainya juga bagus. Oke ya. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan orang tua kamu. Salam buat orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.